Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso dua narasumber kita yang akan membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu ekonomi politik Indonesia menuju resapel. Pengalaman sahabat dan sobat Ipiso, resapel itu sering dilakukan Pak Jokowi di akhir tahun, dan kelihatannya tinggal menunggu hari lagi resapel itu akan dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai sebuah bahan evaluasi tahunan beliau dalam mengukur kinerja kementerian yang beliau bentuk atau pembantu-pembantu Pak Presiden Jokowi, Kiai Maruf, sahabat dan sobat Ipiso. Nah, untuk membedah ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso dua narasumber kita yang akan saya perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Basri Basir, MR, SE, MAK, CBC. Beliau akademisi dari Universitas Muhammadiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dir. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tidak asing lagi, pengamat politik Islam kita yang juga dari Universitas Muhammadiyah yang senantiasa selalu mengedukasi masyarakat Indonesia, Bapak Dr. Ridwan Pawalak, MHI. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Kakak Dir. Sehat Pak Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat dan sobat Ipiso, seperti tema diskusi yang akan kita diskusikan, saya langsung mempertanyakannya kepada Pak Basri Basir. Seperti apa geliat ekonomi saat ini, tentunya dalam dikaitkan dengan kinerja kementerian-kementerian ekonomi, karena tentu indikator utama yang pasti akan dievaluasi adalah persoalan ekonomi. Kemudian yang kedua tentu persoalan politik, karena saya biasa melihat dalam setiap resapel itu dua indikator ini yang selalu dijadikan variabel utama dalam melakukan resapel yang berkaitan dengan persoalan ekonomi dan persoalan politik kebangsaan. Saya fokus ke Pak Basri Basir terkait persoalan ekonomi. Seperti apa geliat ekonomi saat ini dalam kacamata Pak Basri Basir? Karena tentu Kementerian Ekonomi ini harus siap untuk dievaluasi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dir atas kesempatannya. Saya perdana ini hadir di podcast Pak Dir yang selalu menjadi peminat, banyak penontonnya hari ini. Alhamdulillah. Jadi saya bersyukur sekali bisa hadir pada kesempatan ini. Dan saya hormati Pak Dr. Ridwan Pawalang, sahabat saya. Tentu yang pertama adalah saya mungkin tidak langsung masuk pada wilayah resapel ya, tapi kita harus melihat dulu landscape peta jalan ekonomi kita seperti apa saat ini. Nah, dalam pidato Ibu Sri Mulyani di kuartal 1 tahun 2020 yang lalu, ada yang menarik Pak Dik, karena pertama, kuartal pertama ekonomi kita itu merosot tajam. Bahkan waktu itu kita sempat menyentuh angka minus 5% kalau tidak salah. Resesi ya? Ya, resesi. Dan ini yang menjadi kekhawatiran pemerintah saat ini, karena jangan sampai resesi itu berubah menjadi depresi. Ini yang bahaya. Nah, kalau resesi itu kan bisa ditangani dalam jangka waktu tertentu, periode tertentu. Tapi kalau dia depresi, itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah kita saat ini. Dan
alhamdulillah kita sudah memasuki kuartal kedua, ekonomi kita sudah mulai menampakkan geliat yang bagus ya, terutama dari si sektor UMKM kita, karena di awal pandemi itu kan memang bahwa Pak Jokowi mengeluarkan 4 kebijakan yang salah satu diantaranya adalah relaksasi bagaimana UMKM ini bisa bertumbuh, dan alhamdulillah dari berbagai kebijakan mulai PPKM level 1 sampai sekarang, bahkan sekarang sudah jilid ekonomi 12 kalau tidak salah atau 13 yang sudah dikeluarkan oleh Pak Jokowi, yang intinya adalah bahwa kita menginginkan sebuah pola relaksasi yang intinya pertumbuhan ekonomi itu bisa membaik, begitu kira-kira. Nah, pada kuartal kedua itu alhamdulillah kita sudah menunjukkan sudah mulai naik, meskipun angkanya tidak signifikan 1-2%, tetapi setidaknya itu menjadi sebuah angin segar bagi pemerintahan kita. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah karena baru-baru ini ditolaknya undang-undang Omnibus Law oleh Mahkamah Konstitusi. Ini yang menjadi problem karena di dalam Omnibus Law itu ada 9 kebijakan yang terkait khusus dengan ekonomi investasi. Nah, salah satu diantaranya juga masuk di dalamnya adalah terkait dengan UMKM ini. Nah, sehingga ini sekarang yang menjadi semacam anomali bagi pemerintah, karena persoalannya undang-undang ini secara legal sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi ini barangnya tetap jalan. Nah, ini mungkin saya mau mendengar juga pandangan dari Kekanda Ridwan secara politik, seperti apa itu. Karena kalau saya secara ekonomi sebenarnya tidak boleh jalan, karena itu sudah jelas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga kalau itu terjadi maka akan menjadi berbahaya bagi pemerintah. Karena arah kebijakan tahun 2020 sampai 2021 itu kita mengikuti undang-undang Omnibus Law ini, terutama investasi, terkait investasi. Sementara itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ibaratnya kalau dalam Islam ini sebenarnya sudah barang haram tapi dihalalkan. Kasarnya ya. Iya. Ya, kira-kira begitu. Baik. Itu awal pembukaan saya. Sahabat dan sobat itu saudari Pak Basir dalam memulai diskusi kita sangat menarik dari pembuka awal beliau. Saya langsung ke pengamat politik Islam kita, Pak Dr. Ridwan Bawalan. Dari perspektif politik kebangsaan, apalagi kalau dikaitkan tadi dengan persoalan ekonomi, ya tentu kebijakan Pak Jokowi ini kan tidak bisa lepas dari kebijakan politik, karena biar bagaimanapun jabatan presiden itu jabatan politis. Seperti apa geliat politik kebangsaan kita saat ini, di era saat ini, sampai saat ini, karena tentu ini akan sangat mempengaruhi resapel nanti ketika resapel itu terjadi di Desember seperti biasanya. Pak Dokter, silakan. Baik, Kak Kadir. Saya ingin menyapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah, terima kasih Kak Kadir. Sama-sama. Tentu saja kita berbahagia sekalian karena cuaca yang kemarin yang sebagian orang mengeluhkan juga hari ini sudah mulai bersahabat. Walaupun sebetulnya dalam hukumnya keduanya itu perlu diterima sebagai sebuah nikmat. Iya. Bapak Coach Basir ya. Saya kira seorang mentor yang sangat expert lah di Sulawesi Selatan ini, dan sekarang sudah mulai naik daun tingkat nasional ya. Baik, saya ingin mengawali secara yuridis formal konstitusional kita bahwa sesungguhnya persoalan-persoalan
ekonomi politik dan politik ekonomi kita itu kan tidak terlepas daripada undang-undang dalam pasal 33 itu menegaskan sesungguhnya secara tegas, ya, secara cermat dan mudah dipahami bahwa bumi dan air beserta apa yang ada yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepada kepentingan rakyat. Dari falsafah, ya, dalam falsafah negara kita itu kan jelas juga bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sih kalau kita memang melihat bahwa breakdown dari falsafah berbangsa yang ada dalam Pancasila itu adalah bagian yang diturunkan dalam Undang-Undang Dasar secara konstitusional. Penjabaran-penjabarannya kemudian banyak yang hari ini diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang itu, juga secara teknis diatur dalam PP, ya, termasuk dalam konteks hari ini juga sebetulnya sudah ada. Nah, terkait dengan aturan-aturan main itu. Hanya saja memang ada sih yang berkaitan dengan politik ekonomi itu, bahwa sesungguhnya penguasaan, ya, frasa tentang penguasaan ataupun dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat itu menjadi kontroversi. Tergantung perspektif mana kita memandang itu. Misalnya ketika bumi dan air dikuasai oleh negara, seperti apa penguasaan negara? Apakah negara yang langsung untuk mengelola itu melalui pos-pos kementerian, atau seperti apa? Atau negara melimpahkan kepada badan-badan tertentu, termasuk hari ini dengan kebijakan-kebijakan yang terbuka untuk asing, investasi asing, itu juga adalah bagian daripada penguasaan negara, atau juga itu bukan sebagai bagian daripada penguasaan negara. Nah, ini saya katakan bahwa sesungguhnya dalam kaidahnya itu sesungguhnya tasarruful iman ala rakyati manutung al maslahah. Kebijakan-kebijakan presiden, imam, pemimpin itu adalah bagaimana berdampak positif dalam bagaimana mensejahterakan rakyat. Nah, memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan dalam bentuk HGU, HGB, dan seterusnya, itu juga adalah bagian daripada masih penguasaan negara. Itu asumsi yang ingin saya kembangkan, bahwa sesungguhnya itu adalah bagian daripada penguasaan negara. Ya. Nah, dalam posisi itu sebetulnya, maka sesungguhnya pihak perusahaanlah, baik itu dalam negeri maupun asing, yang harus patuh kepada izin yang telah diberikan. Apakah aspek yuridisnya tentang kewajiban perpajakan, CSR-nya tentang kewajiban sosialnya, dan seterusnya. Malah saya mengatakan bahwa tidak ada masalah ketika kemudian perusahaan-perusahaan asing itu membayar zakat, Pak. Tidak ada masalah. Mengapa? Karena yang bekerja di sana juga itu bukan saja non-muslim, tetapi banyak muslim. Apalagi kalau dikatakan pengurus utama pekerja-pekerja lokal. Nah, oleh sebab itu, hari ini kalau kita breakdown daripada kebijakan-kebijakan baik secara konstitusional maupun kebijakan-kebijakan politik ekonominya dalam aspek kebijakan-kebijakan turunan, sesungguhnya sisa kemudian apakah menteri yang berkaitan dengan perekonomian hari ini itu mampu memahami dan bisa menerjemahkan daripada apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden. Nah, ini kan jadi persoalan. Ini jadi persoalan, dan saya pikir ini butuh evaluasi betul. Dan kalau benar bahwa sesungguhnya akan diarahkan pada reshuffle, saya pikir pada sisi itu Kakadir kemudian hari ini perlu kita tajamkan, apakah betul kementerian-kementerian yang berkaitan dengan perekonomian dan kemudian berdampak dengan yang lainnya itu masih bisa menerjemahkan, atau sampai detik ini kementerian-kementerian bersangkutan yang berkaitan dengan perekonomian itu belum bisa menerjemahkan. Nah, ini menjadi catatan saya kira untuk sementara, Kak. Kembalikan. Baik, sahabat dan sobat IPSO, membuka dari Pak Dr. Ridwan Pawalan, memperkaya diskusi kita, sahabat dan sobat IPSO. Kita kembangkan kepada kedua narasumber kita.
Saya kembali ke Pak Basri. Pak Basri, Iya. kalau dilihat dalam kondisi perpolitikan saat ini, di mana ada masalah dalam kebijakan perekonomian kita, karena apalagi tersangkut persoalan perundang-undangan. Ya. Tentu ini akan menjadi beban dan PR besar bagi Pak Jokowi dalam mempercepat laju ekonomi yang sempat jatuh karena persoalan pandemi. Nah, kalau dilihat situasi sampai hari ini, apa-apa yang perlu misalnya dikritisi dari Kementerian Ekonomi, atau apa-apa saja yang perlu dibenahi agar persoalan-persoalan ekonomi ini bisa cepat teratasi, sehingga pemulihan ekonomi bisa cepat diperlaju, Pak Basri. Baik, terima kasih Pak Dir. Jadi kalau kita kembali tadi ya, jadi kenapa saya selalu mengarahkan pembicaraan ekonomi itu yang kita mau kritisi adalah Omnibus Law itu. Karena saya nggak tahu ya, kalau saya bidang saya di ekonomi UMKM, saya hanya membaca 9 poin itu. Ya, di luar dari soal HGU tadi dan sebagainya. Tapi kalau kita betul-betul Pak Jokowi mau memperbaiki ekonomi ke depan, menurut saya adalah produk ini, terutama Omnibus Law berkaitan dengan investasi, UMKM dan sebagainya, ini harus diperbaiki. Karena di situ intinya 9 poin itu kan terkait dengan UMKM, perbaikan investasi, ya, dan hal-hal yang lain terkait dengan bagaimana kemudian peningkatan UMKM. Kenapa UMKM selalu jadi patokan? Karena kita sudah memiliki pengalaman. Di tahun 1998 kita diterpa krisis ekonomi, penyelamatnya adalah UMKM. Tahun 2008-2009 kita juga sempat diterpa era Pak SBY, itu yang menyelamatkan juga adalah UMKM. Nah, waktu itu kita belum terlalu kelabakan untuk menghadapi, karena pada saat itu yang menjadi persoalan kan resesi ekonomi global. Nah, artinya bisa diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan. Nah, kalau ini virus, kalau virus nggak bisa, nggak kelihatan, sehingga semua negara, termasuk di Indonesia, itu mencari cara bagaimana kemudian ini bisa diperbaiki. Karena bagaimana mungkin UMKM bisa tumbuh karena tidak ada aktivitas produksi yang berjalan secara seperti biasa. Semuanya kembali harus mengandalkan istilahnya itu ekonomi digital. Nah, makanya kenapa di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita ini naik, itu sektor yang paling banyak menyumbang adalah ekonomi digital. Nah, ini jadi di kuartal kedua kita alhamdulillah lumayan karena kita sudah mulai naik, tapi sektor pemasukan itu lebih banyak dari ekonomi digital. Ada apa dengan ekonomi digital, dan kenapa Pak Jokowi selalu setiap arah kebijakannya itu diarahkan ke digital, ya, kemudian juga internet of things dan sebagainya, karena memang ke depan arahnya sudah seperti itu. Ya, jadi bahkan ekonomi digital ini di tahun 2045, karena Pak Jokowi selalu membicarakan soal bonus demografi 2030-2045. Nah, bonus demografi itu bisa menjadi ancaman, bisa juga menjadi peluang. Peluangnya adalah ini tadi, ekonomi digital. Dan mau nggak mau kita nggak bisa membendung. Yang kita lakukan adalah bagaimana beradaptasi. Ya, kalau Pak Dir mungkin membaca saat ini, Tesla itu, Elon Musk itu sudah mau melirik investasi di Indonesia, karena baru-baru ini kita menemukan bahwa energi untuk pembuatan mobil listrik itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia, benar. Nah, ini jadi kalau itu terjadi,
kalau semua misalnya investor sekelas Elon Musk, Jack Ma dan sebagainya berinvestasi di Indonesia lebih besar, maka insya Allah ekonomi kita di tahun 2030, 2045 itu akan lebih lebih bagus lagi gitu ke depan. Artinya akan mengalami lonjakan yang sangat pesat, gitu, saya kira Pak Dir. Tapi kalau ini saya kira tidak makanya tadi saya bilang ujungnya ada di undang-undang Omnibus Law ini. Karena harus segera. Iya, karena investor kan ini kan soal keberpihakan. Saya mau invest, kamu bisa kasih apa ke saya? Apakah dari sisi regulasi itu bisa memudahkan saya atau malah mempersulit? Kan seperti itu. Sehingga saya kira Pak Dir kalau dikaitkan dengan reshuffle, saya kira produk Omnibus Law ini sangat bermasalah menurut saya. Kalau kita ujungnya mau ke situ. Nah, sehingga perlu dikritisi. Artinya Pak Jokowi harus punya catatan khusus terkait dengan menteri-menteri yang menangani soal itu. Ya, karena tentu kan digodok dari bawah terus Betul. dikeluarkan oleh Bapak Presiden, kan seperti itu. Nah, saya kira seperti itu. Baik sahabat dan sobat, itu pendalaman diskusi dari Pak Basri Basir. Memperkaya diskusi kita sesuai dengan tema yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini, sahabat dan sobat itu. Saya kembangkan langsung ke Pak Dr. Ridwan Pawalang. Politikal kebijakan Pak Jokowi, terutama yang berkaitan pada kebijakan pemulihan ekonomi dan politikal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang terkait dengan investasi. Karena sebenarnya kalau ya perekonomian mau dipercepat, ya ada dua, memaksimalkan APBN dengan maksimal dan menghadirkan secepatnya, mengundang para investor-investor untuk maju. Sejauh ini regulasi-regulasi yang diciptakan oleh pemerintah Pak Jokowi K. Ma'ruf, seberapa besar efektivitasnya dalam membuka ruang-ruang para dunia investor atau para pengusaha masuk ke sini, terutama ya dalam berinvestasi di bidang ekonomi. Baik, Kak Kadir. Saya sedikit mengupas tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Betul bahwa sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian sedikit dalam arti bahwa perlu ada editing pada hal yang tertentu yang hari ini menjadi sensitif bagi rakyat Indonesia. Sesungguhnya penolakan itu adalah penolakan pada hal-hal yang mikro, dalam arti bahwa sesungguhnya ada pasal-pasal yang kemudian itu perlu kemudian dievaluasi, dipikirkan kembali. Memang sih bahwa suatu undang-undang kemudian dilakukan evaluasi oleh Mahkamah Konstitusi yang sementara berjalan, sebetulnya idealnya itu kan berhenti. Namun satu sisi dalam legal system itu kan teori hukumnya adalah sebetulnya ada tiga unsur yang ada dalam teori hukum itu. Pertama adalah strukturnya. Ya, struktur itu adalah seluruh perangkat yang berkaitan dengan penerapan dan penegakan hukum. Terus ada substansi hukum. Materi undang-undangnya. Materi undang-undangnya hari ini sedang disorot. Dalam proses sedang berjalan, ini kemudian dievaluasi di judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi memberikan catatan. Sebetulnya saya ingin katakan bahwa sesungguhnya bukan penolakan, tapi beberapa pasal, ayat-ayat yang tertentu yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Indonesia itu perlu dievaluasi, perlu dipikirkan kembali bagaimana menyiasati ini. Nah, terus yang kedua adalah kultur hukum. Kultur hukum ini adalah bagaimana masyarakat menerapkannya itu. Nah, sekarang sesungguhnya penerapannya itu sudah jalan. Jadi dalam hal ini kultur hukum itu adalah pelaku-pelaku di lapangan, misalnya investasi. Investor-investor ini kan sudah berjalan hari ini dan terbuka. Kebijakan pemerintah untuk menghadirkan tentang smelter, pemurnian pertambangan, sebetulnya itu adalah bagian untuk kemudian meningkatkan nilai tambah terhadap pertambangan kita di Indonesia. Dan itu saya pikir sudah bagus. Sementara di sisi lain misalnya terkait dengan line reform, misalnya ada reformasi agraria yang hari ini juga sempat disinggung oleh Buya Anwar Abbas.
bahwa 1% tambang ataupun tanah di Republik ini itu dikuasai oleh minoritas, dan itu saya kira cukup besar. Tapi ingin saya katakan bahwa sesungguhnya pada persoalan itu perlu ada kajian, ada penelitian lebih lanjut. Nah, oleh sebab itu investasi-investasi hari ini terkait dengan regulasi itu sebetulnya kalau ingin saya katakan ini sudah terlanjur berjalan. Pun yang menjadi catatan Mahkamah Konstitusi adalah merevisi hal-hal yang substansi yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Indonesia. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya pikir bagus. Misalnya berkaitan dengan bagaimana pelibatan tenaga kerja, bagaimana betul-betul ketaatan dan kepatuhan terhadap pembayaran pajak, bagaimana ketika misalnya perlu reevaluasi ya secara ketat bahwa ketika sudah jatuh tempo investasi, masa investasinya betul-betul harus dievaluasi. Bagaimana aspek ketaatannya, bagaimana nilai tambah yang diberikan kepada negara, bagaimana CSR-nya, tanggung jawab sosialnya, dan tanggung jawab lingkungan hidupnya. Kalau itu bisa dilakukan, kan lebih bagus. Yang kedua yang saya katakan bahwa di era Pak Jokowi ini, Kak Kadir, sesungguhnya telah membuka ruang yang besar terhadap investor-investor lokal. Nah, ini kan yang menarik. Yang selama ini investor-investor lokal ini kan menjadi tamu di negeri sendiri. Nah, sekarang itu kemudian diberikan ruang. Dan ruang itu adalah memberikan kebijakan bahwa sesungguhnya di daerah tertentu ini tidak boleh lagi masuk investor-investor lama. Misalnya dia menunjuk izin Pak Presiden, saya mau di situ. Presiden katakan, tidak perlu kamu di situ saja. Kasih lagi investor baru, dan kalau investor baru itu ada lokal, kan jauh lebih bagus. Misalnya di Kalimantan. Dari Kalimantan ini investor terbesar kita kan lokal. Kan? Begitu pula misalnya di Sulawesi Tenggara, ya. Ada lokal yang pengusaha lokal dalam berinvestasi, nah itu saya kira cerminan ke depan bahwa sesungguhnya investor ini semoga saja tetap pada nasionalisme ekonomi kebangsaannya, tetap konsisten dan kemudian menjadi brand making, kemudian menjadi pengusaha lokal dan bisa menjadi blueprint terhadap perusahaan untuk skala internasional. Sehingga mereka ketika datang, sesungguhnya mereka ini sudah melihat bahwa ini loh contoh yang bagus, blueprint pengusaha-pengusaha lokal yang kemudian bisa menjadi cerminan. Baik dari sisi ketaatan terhadap yuridisnya, bagaimana tanggung jawab sosialnya, dan bagaimana melibatkan pengusaha-pengusaha lokal, pekerja-pekerja lokal untuk kemudian bekerja secara profesional di sana. Nah, ini menjadi cerminan sebetulnya menjadi tantangan ya, menjadi tantangan bahwa sungguhnya memang negara melalui Presiden itu perlu menyiapkan SDM kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak alumni-alumni terbaik di luar negeri itu tidak pulang kampung. Ini kemudian kita kembalikan, kita hargai dia sebagaimana layaknya mereka sebagai seorang yang expert, baik di bidang pertambangan, di bidang sosial dan seterusnya, itu perlu dihadirkan kembali. Kemudian supaya mereka ini, karena begini kan logikanya begini Kak Kadir, bagaimana mungkin perusahaan luar asing ataupun asing itu datang ke sini dan menggunakan jasa-jasa pribumi. Artinya putra-putra terbaik bangsa ini itu digunakan oleh perusahaan dan datang ke sini untuk berinvestasi. Yang ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan kecil juga. Artinya apa? Mereka juga datang berinvestasi ini dan SDM-nya mereka juga adalah putra pribumi kan, pengusaha-pengusaha kita itu yang mental komprador, dengan arti bahwa sesungguhnya mereka ini lebih banyak bagaimana menguntungkan dirinya dan kemudian tidak melakukan share of benefit. Bagaimana keuntungan dan manfaat itu bisa di-share kepada rakyat. Nah, ini kan jadi evaluasi kita. Nah, terkait dengan misalnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan investasi kan. Nah, hari ini saya pikir itu dibuka aja. Dalam arti ada ketaatan terhadap regulasi yang ada. Dan juga mereka istilahnya, mengapa pada saat negara-negara lain itu berinvestasi di negara lain, asing bernegara lain, itu kemudian begitu taat, begitu patuh. Tapi pada saat mereka datang ke Republik ini, ke negara ini, mereka kelihatannya tanda petik nakal di negeri kita. Ada apa sebetulnya? Apakah ini adalah persoalan mental? Atau memang kultur kita ini yang membuka celah terhadap orang-orang itu menjadi tanda petik nakal itu, Kak Kadir. Nah oleh sebab itu
Kaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, menurut saya dalam kajian hukum itu, saya kira kalau sudah berjalan silakan dilanjutkan menurut saya. Sisa kemudian sambil kita evaluasi, karena tidak mungkin sesuatu yang sudah berjalan lalu kita hentikan. Saya pikir jauh lebih merugikan negara, baik dari aspek dampak manfaatnya, begitu pula trust, ya, baik pengusaha-pengusaha lokal maupun pengusaha asing. Nah, dengan catatan-catatan tadi bahwa sesungguhnya ada ketaatan dan kepatuhan terhadap apa yang kita butuhkan dan kita sepakati bersama. Cukup dulu sekian, kakak. Baik, sahabat dan sobat IPISO, makin menarik pendalaman diskusi dari kedua narasumber kita dalam memperkaya diskusi yang berkaitan dengan tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, sahabat dan sobat IPISO. Saya kembangkan kembali ke Pak Basir. Pak Basri, kalau dilihat saat ini dunia investasi, saya baru-baru dengan kawan-kawan di IDEAS itu coba membedah dunia investasi ini. Ternyata sampai hari ini tidak mengalami lonjakan yang tinggi. Terkesan jalan di tempat. Bahkan dalam temuan kami, investor-investor yang tadinya mengincar Indonesia itu lebih banyak di negara-negara tetangga. Karena konon ya ruang-ruang regulasinya di sana lebih mendukung dunia investasi bagi para investor seperti itu. Kira-kira ketika berkaitan dengan persoalan ini dikaitkan dengan kementerian-kementerian yang terkait dengan persoalan pengembangan ekonomi, apa kira-kira yang harus dibenahi oleh para pembantu-pembantu presiden ini untuk menarik kembali dunia investasi itu masuk sehingga mempercepat laju ekonomi bangsa ini, Pak Bas. Ya, baik Pak Dir, terima kasih. Jadi pertama saya ingin menanggap sedikit dari Pak Dr. Ridwan. Saya ada kurang sependapat sedikit terkait dengan bahwa investasi itu hanya terkait dengan penunjukan bahwa investor itu boleh di sini, boleh di sini. Saya kira bukan di situ poinnya. Poinnya menurut saya adalah di regulasi itu. Di regulasi. Jadi itulah kenapa Pak Jokowi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal di BKPM, Kementerian BKPM itu sudah mengeluarkan namanya Online Single Submission. Ya. SOS. Ya, OSS itu. Dan itu menjadi kunci bagi semua pelaku usaha, ya, saya kira, untuk sampai pada tadi, apakah dia nanti akan mendapatkan tahap izin konstruksi, kemudian sampai pada mengeluarkan izin analisis dampak lingkungan dan sebagainya. Jadi saya kira di situ. Nah, kenapa misalnya investor itu masih ada menurut Pak Dik tadi, ya karena kita ini kan istilahnya Pak Dik tadi menyampaikan bahwa masih banyak teman-teman, artinya investasi ini begini-begini aja. Ya, masih jalan di tempat. Iya, jalan di tempat. Persoalannya adalah di pemerintah sendiri, khususnya di Indonesia, itu tidak ada kejelasan. Regulasi. Dari dulu tuh terkait regulasi investasi tidak ada yang jelas. Hari ini berubah pemerintah, besoknya berubah lagi. Lain kalau di luar negeri seperti di Jepang, di China itu mereka sudah mengeluarkan regulasi yang jangka panjang. Sehingga itu yang diikuti siapapun pemerintahnya ya, itu siapapun yang terpilih, betul. Maka itu harus diikuti. Nah, sehingga investor itu kan hanya pada persoalan salah satunya adalah kemudahan berinvestasi. Ya, misalnya saya mau buat hotel atau sekelas apalah di Bali misalnya, atau di Sulsel ini, katakanlah begitu. Tetapi dari sisi regulasi itu banyak sekali. Misalnya katakanlah pemerintah daerahnya itu main kucing-kucingan, katakanlah seperti itu. Ada permainan ini. Kemudian dari sisi kan ini kita juga membahas soal bagaimana kemudian banyaknya birokrasi karena data menunjukkan
paling banyak korupsi di Indonesia itu didominasi oleh tadi ini birokrasi-birokrasi yang ada di daerah terkait dengan pengurusan izin-izin. Nah, ini yang paling banyak dikhawatirkan oleh para investor. Nah, sehingga selalu saya bilang bahwa tolong ini diperbaiki. Artinya kalau kita bicara hukum, nah persoalannya di Indonesia itu opini publik mendahului hukum. Ya, artinya bahwa opini publik itu duluan santet terdengar bahwa ini sudah ditolak. Lalu misalnya kalau ini barang ini jalan, itu kan sesuatu yang presiden buruk bagi sebuah pemerintahan. Dan itu pasti mulai dari tingkat pusat sampai daerah kan seperti itu. Nah, sehingga ditambah lagi kita dihantam misalnya dari sisi Omnibus Law ini. Yang lain misalnya soal utang jangka pendek, jangka panjangnya pemerintah hari ini yang kalau tidak salah 2030-2045 kita harus sudah bayar pokok berikut bunga. Nah, ini menjadi persoalan juga. Ya. Belum lagi saya ceritakan yang lain. Artinya bahwa problem saat ini harus betul-betul segera diperbaiki oleh pemerintah karena kita jalan terus ini, utang negara juga jalan terus. Nah, sehingga kalau kita bicara tadi Omnibus Law ini, saya kira makro dan mikronya kita bicarakan di situ. Saya kira begitu. Baik. Kesimpulan, artinya memang Kementerian Jokowi menuju resapel ini dalam terkait Kementerian Ekonomi memang harus dievaluasi betul ya dalam kacamata Pak Basri. Betul Pak Dir. Artinya bahwa ini kan banyak sekali ya di Kementerian Ekonomi kan, kalau di bawahnya kan ada ekonomi parekraf ya, Kementerian Perindustrian Perdagangan, UMKM, Kementerian Investasi juga. Investasi. Nah, ini semuanya terkait dengan undang-undang ini. Sehingga saya kira ini betul-betul saya selalu mengatakan, dan hari ini kita belum mendapat ini. Saya sendiri masih bingung, ini pemerintah apa maunya, kan belum ada kan keluar pernyataan dari seorang presiden bahwa oke, kami mohon maaf bahwa ini ada kesalahan prosedural, maka kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kami akan melakukan evaluasi. Kan itu kita tidak dengar dari pemerintah sampai hari ini. Sehingga ya kita menganggap bahwa ini pemerintah mau semaunya aja gitu, jalan terus dengan kondisi ini ditolak. Dan dari dulu itu sudah mengalami penolakan. Penolakan sejak dari dini. Ya, penolakan. Dan saya kira ini kalau ini diteruskan terus begini dan pemerintah belum melakukan semacam pernyataan publik ya, itu kan menjadi presiden buruk bagi pemerintah saat ini. Saya kira begitu Pak. Baik, sebelum saya ke Pak Ridwan, memang kemarin Pak Basri, kami sempat dengan Kak Buang, Dr. Amir Mahmud dan kawan-kawan sempat membedah dunia investasi. Ternyata SOS itu sistem online. Ya, online single submission. Online single submission. Ternyata itu belum efektif. Karena ada studi kasus kemarin PT Tirang Group itu kita bedah dalam izin membuat smelter. Ya. Ternyata dia harus melewati minimal 176 meja. Minimal, itu minimal, belum maksimal. Bayangkan kalau minimal 176 meja yang harus dilewati. Dan bisa dibayangkan bagaimana tidak lari para investor kalau harus serumit itu. Ini sudah ada sistem loh yang dibangun. Artinya memang sistem SOS ini harus dievaluasi ya. Seperti itu. Baik, saya langsung ke Pak Dr. Ridwan. Hal-hal apa yang perlu menjadi catatan khusus dalam politikal kebijakan apalagi Pak Jokowi, khususnya yang berkaitan dengan percepatan pemulihan ekonomi, dan apakah ada juga masalah di wilayah kebijakan lain, apakah politik kebangsaan atau apa lain yang perlu dievaluasi? Baik Kak Kadir, berkaitan dengan
yang terakhir ditanyakan ke Kadir, saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya politik kebangsaan kita ini kan belum berpadu ya. Misalnya isu-isu keagamaan. Termasuk juga apa yang disampaikan oleh Anwar Abbas itu, Buya Anwar Abbas juga adalah bagian otokritik yang sesungguhnya kurang produktif menurut saya. Harusnya hal seperti ini itu dibacakan secara internal. Secara kelembagaan, MUI datang ke Presiden menyampaikan ini. Dan itu konsisten, Pak. Dikawal semua. Berarti ada kebijakan resmi dari MUI ya? Ya, dan seterusnya. Sehingga kemudian ini bisa dilakukan secara itu. Karena kan ketika kemudian pendapat-pendapat Majelis Ulama dalam hal ini secara resmi fatwa itu keluar dan itu tidak produktif, ya, tidak konstruktif, maka sesungguhnya itu akan menjadi kritik dan itu akan berdampak pada opini publik dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dikelirkan. Kalau dikelirkan, maka sesungguhnya kementerian yang berkaitan dengan sosial, dengan kebangsaan, dengan keagamaan, ini saya pikir ini perlu juga untuk kemudian dievaluasi. Karena ini juga akan menjadi penerima manfaat sekaligus aktor di lapangan, Pak. Berkaitan misalnya pada UMKM ini. Ini rakyat kecil dan itu adalah umat. Ya, umat yang ada di garis bawah, kalau bahasa PDIP itu uang cilik, Pak. Nah, ini kan yang kena dampaknya. Ya. Yang kedua, yang saya katakan bahwa terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi, ya. Yang ingin saya katakan bahwa sesungguhnya hampir semua persoalan dan urusan di bangsa ini ada regulasinya. Tetapi harus diketahui, itu ada berbayar, Pak. Kalau misalnya mau cepat, mau sederhana, itu berbayar, Kakak Dian. Sejak ada penyalahgunaan. Ada penyalahgunaan. Nah, inilah kan yang menjadi bagian daripada konsep daripada KKN itu sendiri, bahwa ada kolusi-kolusi dalam setiap pintu-pintu regulasi yang ada. Betulnya katakan oleh Kakak Dir bahwa lebih dari 100 berapa Kakak Dir tadi? Kalau kajian kami 176 meja yang harus 176 meja itu sebetulnya bukan sekedar diadakan dengan gratis, Pak. Beda lebih 10 doktor ekonomi. Ya kan? Nah, kan persoalan kita di bangsa ini kan itu persoalannya. Hukum sudah ada tetapi menjadi berbayar. Hukum itu dia ada untuk memberikan kepastian, diberikan keadilan, dan kemanfaatan. Itu filosofi daripada hukum, Kakak Dir. Nah, kalau hukum itu tidak bermanfaat, tidak memberikan keadilan, tidak memberikan kepastian, ya itu bukan hukum, itu permainan. Ya, permainan dalam arti ada penyimpangan-penyimpangan terhadap ketaatan, kepastian, keadilan, kemanfaatan itu hukum. Nah, hukum ini saya pikir perlu untuk kemudian dikurangi. Nah, kementerian yang berkaitan dengan itu saya pikir adalah bagian yang harus bertanggung jawab terhadap apa itu. Gagalnya Omnibus Law untuk diterapkan dan menjadi catatan oleh Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya itu adalah kegagalan daripada tim-tim yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan ekonomi, dan berkaitan dengan sosial keagamaan. Kan gitu, ini persoalannya, bahwa opini publik betul, itu mempengaruhi terhadap sebuah kebijakan, persoalan-persoalan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi. Tetapi kalau ini bisa dilakukan dengan bagus, ya koalisi yang ada hari ini kan koalisi gemuk yang nyata itu terjadi rentetan konflik di dalamnya, konflik kepentingan. Nah, ini saya pikir yang jadi persoalan. Ngapain kita besar tapi menjadi obes? Ya, obesitas koalisi ini kan jadi catatan. Dan ini yang perlu dievaluasi oleh Presiden untuk kemudian bagaimana sesegera mungkin bahwa kepastian terhadap investasi di Republik ini itu perlu untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan kepada siapa saja. Baik itu yang kecil kapitalnya, begitu pula yang besar kapitalnya. Tanpa memandang bulu kalau kita ingin mau maju bahwa kita ini dalam hukum itu adalah bagaimana kita ini sejajar di depan hukum. Semua kita ini sama di depan hukum, siapapun dia. Nah, ini yang jadi catatan-catatan menurut saya di akhir tahun 2021 ini, hukum itu perlu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan terhadap semua pihak elemen bangsa di Republik ini. Saya kira itu catatan saya, Kakak. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, kedua narasumber kita telah menganalisis sesuai dengan tema kita dan memberikan banyak masukan-masukan yang sangat edukasi untuk pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf. Kesimpulannya adalah memang
dalam wilayah kebijakan ekonomi, kebijakan hukum, kebijakan sosial, keagamaan itu harus betul-betul menjadi catatan bagi Pak Jokowi menuju resapel yang mungkin dilakukan di Desember ini untuk betul-betul dievaluasi Pak Jokowi, kementerian yang terkait perlu kalaupun misalnya dipertahankan ya perlu dikasih catatan-catatan khusus agar lebih mempercepat kinerjanya ya dalam mengejar target-target Jokowi. Nah, ada catatan tadi bahwa persoalan segera diselesaikan oleh Pak Jokowi atau pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf karena itu ada kaitannya dalam percepatan pemulihan ekonomi karena saat ini ya pemerintahan Jokowi saat ini menjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan hasil Undang-Undang Cipta Karya yang telah dijalankan dalam beberapa bulan terakhir ini sehingga Pak Jokowi harus mempercepat sebuah regulasi yang jelas terkait persoalan itu sehingga ada kejelasan yang jelas ke publik dan itu untuk memperkuat kredibilitas Pak Jokowi dan seluruh jajarannya, sahabat dan sobat itu. Sekian diskusi Pak Basri. Terima kasih Pak Dr. Ridwan. Jangan pernah jenuh diundang. Siap, hadir. Untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.